Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Makrifatun Hasanah. Di sini kita akan mempelajari mengenai harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Di sini, hak warga negara juga bersifat universal, artinya bersifat umum, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Hak warga negara Indonesia itu juga meliputi dua hak, yaitu hak konstitusional dan hak hukum, di mana hak konstitusional itu adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, kewajiban sendiri itu yaitu kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salah satunya kewajiban sebagai warga negara, seperti kita harus taat membayar pajak. Nah, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, warga negara asing tidak mempunyai kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia. Nah, di sini hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan akibat. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitupun sebaliknya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, nilai dasar sendiri itu ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan nilai-nilai dasar itu bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan kewajibannya yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong antara pemeluk agama yang lain. Lalu toleransi antar umat beragama untuk terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama yang sama. Nah, sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan hukum yang sama. Sedangkan kewajibannya itu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mengakui adanya persamaan derajat, adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai manusia, tanpa harus membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ataupun ras. Dan yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman. Sedangkan kewajibannya yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya ketika ada suatu
kepentingan bangsa, kita harus lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Selain itu, kita juga harus sanggup dan rela berkorban demi bangsa. Seperti pada saat penjajahan waktu itu, kita harus rela berkorban demi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, di mana sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang bersifat demokratis. Di mana sila keempat itu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Nah, kewajibannya itu yaitu kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, selain itu juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita tidak suka dengan pendapat orang lain, karena tidak sesuai dengan pendapat kita tidak bisa memaksakan orang lain harus berpendapat yang sama. Selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, di sini tuh sila kelima mengutamakan setiap warga negaranya untuk mengembangkan sikap gotong royong, kerjasama, tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, di mana diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Dan di pasal 26 ini ditegaskan bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena oleh siapapun. Jadi status kewarganegaraan itu tidak dapat diganti atau dicabut oleh siapapun secara sembarangan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, di sini diatur pada pasal 27 ayat 1, di mana pada pasal ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan antara A dan B di mata hukum, karena semua orang itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini diatur pada pasal 27 ayat 2, yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara, yaitu pada pasal 27 ayat 3, yang bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga Indonesia. Yang kelima, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, di mana ini tuh diatur pada pasal 28. Nah, pasal 28 ini menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu kemerdekaan memeluk agama, diatur pasal 29 ayat 1 dan 2,
negara Indonesia itu tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama yang sama. Setiap orang memiliki hak masing-masing untuk memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan negara yang diatur pada pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketika negara Indonesia mengalami ancaman, baik itu dari dalam atau luar, kita harus ikut dalam mempertahankan negara kita. Selanjutnya ada hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang salah satunya itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar generasi Indonesia itu kedepannya mampu lebih baik. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia itu tertuang pada pasal 32 ayat 1, 2, dan 3, di mana pada pasal ini sebagai jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan, tetapi tidak melupakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, perekonomian nasional yang diatur pada pasal 33, di mana pada pasal ini itu menjamin hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Nah, yang terakhir ada kesejahteraan sosial, di mana diatur pada pasal 34, di mana pada pasal ini itu memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Tentuan dari pasal ini itu juga menjamin atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri dari atas hak mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, ataupun fasilitas umum yang layak. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Di sini, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari, di mana nilai praksis Pancasila itu senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan dengan menyesuaikan zaman. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis itu dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri sudah terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan, di mana kita harus saling hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, contoh sila kedua pada kemanusiaan yaitu kita harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila persatuan, contohnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita juga harus mencintai tanah air dan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, contoh sila keempat yaitu dengan kita mengutamakan kepentingan dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain itu, contoh sila kelima yaitu kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
kita harus saling menghormati hak-hak orang lain itu gimana. Kita harus rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu mengenai penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Antaranya itu ada beberapa faktor, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, di mana sikap ini nanti akan membuat seseorang untuk menuntut haknya, sementara kewajibannya itu diabaikan. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini menimbulkan pelanggaran berbuat seenaknya. Pelanggar itu akan melakukan seenaknya sendiri. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah, di sini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan, di mana banyak kekuasaan yang berlaku di masyarakat tetapi masih banyak yang menyalahgunakannya. Dan kelima, ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas di setiap pelanggaran, maka itu akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lain, bahkan akan berulang. Faktor yang selanjutnya yaitu keenam, yaitu penyalahgunaan teknologi. Meskipun kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang negatif.